Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tafian Devara Effendi. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan proses penegakan hukum di Indonesia apakah cukup adil. Lalu ada contoh kasus dari penegakan hukum dan juga ada solusi yang dapat diberlakukan dari proses penegakan hukum ini. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kali ini kita akan membahas tentang konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum, di mana hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara hukum sendiri memiliki konsep di mana negara tersebut akan bersandar pada keyakinan pada setiap kekuasaan negaranya harus dilaksanakan di atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum di Indonesia sendiri juga dilandasi atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa hukum di Indonesia juga harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil, di mana hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Di mana pasal itu memiliki makna bahwa seluruh warga Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan penegak hukum. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, di mana pada negara berkembang permasalahan hukum bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada kualitas penegak hukum. Sedangkan fungsi hukum sangatlah bergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya. Pernyataan ini mengerucut pada makna rendahnya moralitas aparat penegak hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam menjalankan tugasnya. Serta terdapatnya judicial corruption yang banyak ditemukan pada penegakan hukum di Indonesia. Judicial corruption akan menyulitkan proses penegakan hukum di Indonesia karena keterlibatan penegak hukum dalam korupsi, sehingga akan sangat susah menciptakan pemerintahan yang baik. Banyak kasus di Indonesia yang menggambarkan ketidakadilan hukum di negeri ini, sekalipun rakyat menagih kebenaran. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia masih jauh dari kata adil dan tidak sesuai dengan isi Undang-Undang 1945 Pasal 27. Contoh hukum di Indonesia. Salah satu kasus ketidakadilan hukum di Indonesia adalah kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan menjadi bukti kesekian dan menambah daftar sengkarut keadilan dalam penegakan hukum. Novel Baswedan merupakan seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007 dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014. Kasusnya bermula pada saat ia mengalami penganiayaan, yaitu penyiraman air keras pada bagian wajah yang dilakukan oleh 2 oknum polisi aktif. Kasus ini terjadi pada saat beliau berstatus menjadi petugas negara dalam rangka memberantas korupsi di negeri ini. Pada saat pembacaan surat tuntutan pada sidang tanggal 11 Juni 2020, disebutkan bahwa para pelaku hanya dituntut dengan ancaman pidana penjara 1 tahun penjara dan dipotong masa tahanan yang telah dijalani oleh kedua pelaku selama proses hukum berjalan. Hal ini didasari oleh pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah ketidaksengajaan. Namun pada faktanya, kasus tersebut termasuk dalam penganiayaan berat yang telah direncanakan dan korban yang mengalami cacat permanen. Perbuatan kedua terdakwa memenuhi dakwaan subside, yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP jangto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, bahwa mengacu pada pasal 353 ayat 2 ancaman maksimal pidana penjara yaitu 7 tahun penjara. Banyak pihak yang merasa bahwa jaksa penuntut umum tidak adil dalam menuntut terdakwa.
Solusi yang dapat diajukan dalam permasalahan kali ini yaitu yang pertama, penanaman pendidikan karakter. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Pendidikan yang sama tidak hanya berhenti di bangku sekolah, namun juga diberikan pada saat pembekalan bagi para calon aparat penegak hukum, misalnya calon hakim. Solusi yang kedua yaitu peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Selain dengan pendidikan karakter sedini mungkin, cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia adalah dengan membuat proses rekrutmen yang semakin ketat. Sebaiknya, para calon aparat harus melalui beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan integritasnya. Solusi yang ketiga yaitu pemberian bantuan hukum jika memang ingin melangsungkan penegakan hukum secara adil. Artinya, setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, harus diberikan bantuan. Mereka yang tidak mampu pastilah membutuhkan bantuan dalam proses peradilan. Dengan adanya bantuan ini, barulah bisa dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu pun bisa memperoleh keadilan tanpa harus memandang materi ataupun kasta. Yang terakhir atau yang keempat yaitu solusinya memberikan apresiasi bagi penegak hukum. Pemberian penghargaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja seseorang. Apresiasi bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang juga akan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dihargai dan diakui kualitasnya. Pemberian apresiasi bagi aparat penegak hukum bisa menjadi bagian dari salah satu cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia yang dimaksud. Nah, jadi dengan adanya apresiasi ini, semua orang akan merasa berlomba-lomba dalam penegakan hukum karena mereka diberikan apresiasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.